Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama dan paling utama kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat dan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan proses diskusi pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Siti Sahra Amalia Faisal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelum saya memulai materi, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman karena saya telah menyita waktu teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya karena telah bergabung ke dalam room meet ini. Baiklah, alasan saya meminta teman-teman buat bergabung dalam forum diskusi ini karena saya ingin memberikan sedikit materi mengenai kepramukaan Hizbul Watan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke dalam materi. Tapi tampil mi PPT-nya. Baru sebentar. Belum. Tampil Mi. Belum. Tampil mi. Layar hitam. Tampil. Tampil mi PPT-nya. Belum. Kalau di saya masih hitam. Lepas yang lain. Mungkin jaringan tak. Ada Mi saya, Kak. Belum saya, Kak. Belum tampil semua. Tapi kentar aja suaraku. Tentara. Tampil mi PPT-nya. Belum. Suara kentara Belum. tapi EPP.
Belum tampil? Belum. Kalau di sini ada yang tampil. Jaringan tak mungkin. Ada Jangan nih. mungkin. Ada nih Kak, ada nih saya. Oke. Kembali ke materi. Kepramukaan Hizbul Watan. Arti dari kepanduan Hizbul Watan yaitu pembela tanah air adalah nama gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah. Kepanduan adalah sistem pendidikan luar keluarga dan sekolah yang membentuk dan membina watak anak, remaja, dan pemuda dengan metode menarik, menyenangkan, dan menantang serta dilaksanakan di alam terbuka. Gerakan Kepanduan Hizbul Watan adalah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang khusus dalam bidang kepanduan. Pandu HW adalah anggota Gerakan Kepanduan Hizbul Watan. Dan di dalam kepanduan juga terdapat kode kehormatan seperti kode kehormatan janji atfal dan kode kehormatan janji pandu. Selanjutnya, di dalam kepanduan Pramuka HW terdapat kode kehormatan seperti kode kehormatan janji atfal dan kode kehormatan janji pandu. Dan terdapat juga undang-undang di dalamnya. Kemudian, siapa pendiri Hizbul Watan? Pendiri Hizbul Watan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nama semula Pathfinder Muhammadiyah dan selang 2 tahun diganti dengan nama Hizbul Watan. Selanjutnya, mengapa kepanduan HW didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan tertarik pada sistem pendidikan kepanduan karena menggunakan metode menarik, menyenangkan, dan menantang dalam membentuk watak generasi muda. Beliau yakin sistem kepanduan ini dapat digunakan sebagai sarana pembentukan kader Muhammadiyah dan bangsa Indonesia. Dengan metode kepanduan, anak, remaja, dan pemuda dilatih untuk mampu menjadi warga masyarakat yang berguna, mandiri, dan berakhlak mulia. Mengapa HW dibangkitkan kembali? Warga Muhammadiyah melihat bahwa dalam prakteknya kebanyakan kegiatan pramuka tidak seperti yang diharapkan sebagai satu kepanduan yang islami. Asas sukarela dalam kepanduan telah berubah menjadi instruktif di pramuka khususnya yang berbasis sekolah. Beberapa prinsip kepanduan telah meluntur, terutama dengan intervensi birokrasi. Selanjutnya, apa beda HW dahulu dan HW yang baru? Organisasi HW yang terdahulu merupakan majelis, sedangkan HW yang baru berstatus otonom di lingkungan Muhammadiyah. Sistem pendidikannya tetap sama, tetapi metode dan teknik pelatihannya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan peserta didik masa kini. Demikian juga seragam dan atribut yang dikenakan, diusahakan sesuai selera anak muda dan norma agama. Kemudian, untuk ekstrakurikuler Hizbul Watan merupakan kegiatan yang memberikan keterampilan khusus bagi siswa dalam hal kepanduan, layaknya berkegiatan pramuka. Anak-anak dilatih beberapa keterampilan, di antaranya bertahan hidup dengan bekal seadanya, tidak takut susah, mental tahan banting, kemandirian, jiwa berjuang, kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Diharapkan bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan natural atau alam, maka akan tetapi tepat sekali mereka terlibat di ekskul ini. Sekian dari pemaparan saya. Baik, demikian dari materi yang saya jelaskan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan mengenai materi yang saya paparkan tadi? Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. Saya.
Saya Lia. Saya juga Lia. Ya, saya persilahkan kepada Sri Yahyuni. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan yaitu, kapan HW didirikan? Dan bagaimana perjalanan selanjutnya? Oke, Terima kasih. bisa kita tuliskan kembali ke dalam room meet ini. Ye, bisa. Oke, yang lain ada pertanyaan? Tapi kedengaran di suaraku, Kak. Ye, kedengaran Ji. Apakah dari teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan lagi? Yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak perlu berlama-lama, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Yahyuni, yang dimana kapan HW didirikan dan bagaimana perjalanan selanjutnya. HW didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama Pathfinder Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian diganti dengan nama Hizbul Wathan pada tahun 1920 sehingga HW berkembang di seluruh Nusantara. Latihan rutin Hizbul Wathan meliputi baris berbaris, bermain tambur dan olahraga. Kemudian ditambah dengan PPPK dan kerohanian, banyak pemuda yang tertarik sehingga pengikut latihan semakin banyak. Hal itu sampai pada tahun 1942 selama pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan. Kepanduan Hizbul Wathan terpaksa tidak aktif. Pada tahun 1950, kepanduan Hizbul Wathan diaktifkan kembali hingga tahun Oke, saya lanjut. Hingga tahun 1961. Pada tahun 1961 dengan adanya Kepres nomor 238 tahun 1961, semua pandu-pandu di Indonesia melebur menjadi pramuka, termasuk juga Hizbul Wathan. Era reformasi telah mengubah pandangan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Oleh karena itu, Muhammadiyah membangkitkan kembali Hizbul Wathan pada tanggal 18 November 1999. Tahun 1999 dimulailah tahap sosialisasi Hizbul Wathan kembali ke seluruh pimpinan. Pada tahun 2005, bulan Desember diadakan Muktamar Hizbul Wathan pertama di Yogyakarta. Dengan semangat baru, Hizbul Wathan berhasil mensosialisasikan Hizbul Wathan di seluruh tanah air Indonesia.
Oke, baik. Itu merupakan jawaban dari pertanyaan Sri Yahyuni. Terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini terdapat pertanyaan dari Rahmat. Yang pertanyaannya, jelaskan Undang-Undang Kode Kehormatan Janji Atfal dan Kode Kehormatan Janji Pandu. Langsung saja saya menjawab pertanyaannya. Undang-Undang Janji Atfal itu seperti 1. Atfal itu selalu setia dan berbakti pada ayah dan bunda. Yang kedua, Atfal itu selalu berani dan teguh hati. Kemudian, Undang-Undang Janji Pandu Hizbul Watan. Yang pertama, Hizbul Watan selamanya dapat dipercaya. Yang kedua, Hizbul Watan setia dan teguh hati. Yang ketiga, Hizbul Watan siap menolong dan wajib berjasa. Yang keempat, Hizbul Watan cinta perdamaian dan persaudaraan. Yang kelima, Hizbul Watan sopan santun dan perwira. Yang keenam, Hizbul Watan menyayangi semua akhlak. Kemudian yang ketujuh, Hizbul Watan siap melaksanakan perintah dengan ikhlas. 8. Hizbul Watan sabar dan bermuka manis. 9. Hizbul Watan hemat dan cermat. Dan terakhir 10. Hizbul Watan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu jawaban dari Ananda Rahmatji. Ananda Rahmat. Ya, terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Nurul Fadilah Herunisa. Apa perbedaan kode kehormatan pandu Atfal dan kode kehormatan pandu pengenalan? Seperti itu? Iya. Oke, langsung saja. Kode kehormatan bagi pandu Atfal yaitu mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah. Yang kedua, selalu menurut undang-undang Atfal dan setiap hari berbuat kebajikan. Kemudian, kode kehormatan pengenalan. Kode kehormatan bagi pandu pengenal dan penuntun janji pandu Hizbul Watan. Seperti mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. Yang kedua, menolong siapa saja semampu saya. Dan yang ketiga, setia menepati undang-undang pandu Hizbul Watan. Sekian jawaban dari saya. Apakah Nurul Fadilah Herunisa menerima? Terima kasih jawabannya dan saya menerima. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Tidak ada, Lia. Apa itu? Oke, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan ataupun tanggapan, saya akhiri diskusi pada hari ini. Terima kasih partisipasi dari teman-teman sekalian. Sama-sama, Kak.
kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Waalaikumsalam.